Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Senin, tanggal 2 November tahun 2020. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 6 ayat 37 sampai dengan 40. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini membantu kita untuk bertumbuh dalam kasih dan kerahiman Tuhan, serta meyakini tentang adanya hidup kekal yang dijanjikan Kristus. Sebagaimana kita ketahui bahwa hidup adalah suatu anugerah dari Tuhan, namun apakah kita meyakini akan adanya hidup kekal? Saudara-saudari terkasih, pada Yohanes bab 6 ayat 39 sampai 40 tertulis bahwa Yesus menjalankan kehendak Bapa yang telah mengutusnya. Semua yang diberikan Bapa kepadanya jangan ada yang hilang, tetapi supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Tuhan Yesus memberikan jaminan bagi umat yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Perkataan Yesus mengenai hidup kekal dan kebangkitan pada akhir zaman mengingatkan kita untuk tidak hanya memikirkan hal-hal duniawi saja, namun ketika tiba saatnya dan harus meninggalkan dunia ini, maka Tuhan telah menyiapkan tempat yang indah di sisinya. Dalam kehidupan berkeluarga, tentunya banyak peristiwa yang sudah kita lalui, baik senang ataupun sedih. Peristiwa kelahiran, ulang tahun, keberhasilan dalam sekolah, pekerjaan, membuat kita bahagia. Namun sebaliknya, ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi, sakit, atau kegagalan adalah peristiwa yang membuat kita sedih. Tetapi, apakah kita hanya bisa memilih yang senang atau bahagia saja di dunia ini? Tentunya tidak bisa. Karena banyak peristiwa yang kita lalui di luar kendali kita. Contohnya, hidup dan kematian. Saya mempunyai kisah yang akan saya sharing pada renungan hari ini. Saat kami masih kecil, Mama adalah tokoh pertama yang mengajari anak-anaknya berdoa di rumah dan mengajak kami mengikuti misa di gereja. Sedangkan almarhum Bapak percaya kepada Kristus namun belum dibaptis dan tidak pernah ke gereja. Sampai-sampai suatu ketika ada umat yang mengira Mama adalah seorang janda karena melihatnya ke gereja tidak pernah ditemani suami. Akhirnya penantian yang panjang itu pun tiba. Setelah 29 tahun berumah tangga, akhirnya Bapak menerima sakramen baptis. Kami akhirnya bisa mengikuti misa sekeluarga walaupun usia anak-anaknya saat itu sudah remaja. Ketika menjelang ajal dalam sakitnya, Bapak meminta dituntun berdoa Bapa kami. Setelah selesai berdoa, Bapak beristirahat dengan tenang.
Peristiwa Bapa menjelang ajal menjadi peristiwa yang begitu berharga bagi iman kami anak-anaknya. Bahwa ada anugerah hidup kekal yang diberikan kepada umatnya yang percaya kepada Yesus. Sebagaimana tertulis dalam surat Paulus yang kedua kepada umat di Timotius bab 4 ayat 7 sampai dengan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita memperingati arwah semua orang beriman. Pada hari ini kita sebagai gereja yang masih berziarah di dunia, menyatukan doa-doa bagi semua orang yang sedang menantikan keselamatan dalam api penyucian. Mereka membutuhkan doa kita, supaya Tuhan Allah boleh memperkenankan mereka ikut bergabung dengan semua orang kudus di surga. Hari ini menjadi hari istimewa karena kita memiliki kesempatan untuk mendoakan keluarga, kerabat, dan sahabat yang sudah meninggal. Umat Katolik merayakannya atas dasar keyakinan, meskipun mereka sudah meninggal, namun ikatan kasih mereka dengan kita tidak akan terputus. Ikatan kasih kita bersifat kekal karena kuasa dan kehendak Tuhan. Selaras dengan bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk tetap berpegang dan berharap kepada Yesus, meyakini tentang adanya hidup kekal yang dijanjikan Kristus, saling mendoakan di antara umat beriman, dan menyatukan doa-doa bagi semua orang yang sedang menantikan keselamatannya dalam api penyucian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.